Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizam Tasmi dengan NPM B1A022433, di mana tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas kejahatan Mayantara. Adapun saya ingin menunjukkan buku referensi yang saya dapat. Ini menunjukkan bahwa buku ini benar-benar kepemilikan saya pribadi, di mana judul referensi yang saya dapatkan dari buku ini yang berjudul Hukum Cyber Law, di mana saya akan membahas dari bab 1 yang judulnya Cybercrime sebagai bentuk kejahatan yang baru. Cybercrime sebagai bentuk kejahatan yang baru. Istilah cybercrime saat ini merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya atau cyberspace dan tindakan kejahatan yang menggunakan komputer. Ada ahli yang menyamakan antara tindakan kejahatan cybercrime dengan tindakan kejahatan komputer, dan ada ahli yang membedakan di antara keduanya. Meskipun belum ada kesempatan mengenai definisi kejahatan teknologi informasi, namun ada kesamaan pengertian universal mengenai kejahatan komputer. Secara umum, yang dimaksud dengan kejahatan komputer atau kejahatan di dunia cyber adalah upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan tanpa izin dan dengan melawan hukum, dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki oleh digunakan secara tersebut. Bila seseorang menggunakan komputer atau bagian dan dari jaringan komputer tanpa seizin yang berpihak, tindakan tersebut sudah tergolong pada kejahatan komputer. Keragaman aktivitas kejahatan yang berkaitan dengan komputer atau jaringan komputer sangat besar dan telah menimbulkan perbendaharaan bahasa baru, misalnya hacking, cracking, virus, time bombs, worm, Trojan horse, login bombs, spamming, hoax, dan lain sebagainya. Masing-masing memiliki karakter berbeda dan implikasi yang diakibatkan oleh tindakannya pun tidak sama. Pengertian lainnya diberikan oleh Organizer of Europe Community Development, yaitu any illegal, yang mana Adin Hamiza dalam bukunya Aspek-aspek pidana di bidang komputer menyatakan bahwa kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Menurut Freddy Harris, cyber merupakan salah satu tindakan pidana dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, unauthorized access dengan maksud memfasilitasi kejahatan. Yang kedua, unauthorized alerts or distortion of data. Yang ketiga, mengganggu atau merusak operasi komputer. Yang keempat, mencegah atau menghambat akses pada komputer. Beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi ini dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain. Yang pertama, unauthorized access to computer system and service, yang dimana kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup dalam suatu sistem komputer secara tidak sah atau tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Yang kedua, illegal context merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Yang ketiga, data forgery merupakan kejahatan dengan memasukkan data pada dokumen penting yang tersimpan sebagai
scriptless dokumen melalui internet. Yang keempat, cyber espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer network sistem pihak sasaran. Pada dasarnya, cybercrime ini meliputi semua tindakan pidana yang berkenaan dengan informasi. Sistem informasi, information system, itu sendiri serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk menyampaikan atau pertukaran informasi itu kepada pihak lainnya. Banyak informasi diperoleh dari majalah, televisi, atau surat kabar yang memberitakan terjadinya berbagai tindak pidana dengan mempergunakan internet sebagai sarana pendukungnya. Sebagai contoh, dalam suatu majalah mingguan diberitakan bahwa fasilitas internet Bank Sentral Asia lewat situs www.clickbait.com telah dirusak oleh seorang hacker dengan cara melahirkan 5 nama situs plesetan yang mirip dengan situs Tepose. Akibatnya, bila nasabah BCA menggunakan fasilitas internet banking BCA, tetapi salah satu mengetik nama situs www.clickbca.com, ia akan masuk ke situs tiruan. Si nasabah pun tidak bisa bertransaksi, sementara personal identification number atau PIN miliknya terekam di situs gadungan tadi. Adapun situs tiruan yang dibuat hacker itu adalah clickbca.com, www.clickbca.com, clickbca.com, clickbca.com, dan clickbca.com. Bentuk kejahatan lainnya seperti pornografi dalam berbagai jenis dengan mudahnya dapat dilihat di beberapa situs tertentu. Bahkan di beberapa website dapat kita jumpai adanya space atau ruang untuk melakukan perjudian. Misalnya dalam situs www.alvita.com disuguhi apa yang dinamakan dengan online gaming, atau online casino.com disuguhi apa yang dinamakan dengan online gaming atau oleh online casino. Begitu pula jika masuk ke situs www.lycos.com akan ditemukan berbagai perjudian dengan nama casino games. Contoh lainnya yang terjadi di Yogyakarta sebagaimana diberitakan majalah Tempo, Petrus Pangkur, pemuda berusia 22 tahun bersama 3 rekannya sesama hacker berhasil membobol lewat internet. Pada akhirnya ditangkap kepolisian Yogyakarta. Mereka dituduh membeli barang melalui internet secara tidak sah. Pada bulan April 2001, mereka berhasil membobol kartu kredit orang lain senilai 5 miliar rupiah. Kasus pembobolan ini terungkap setelah adanya surat Departemen Luar Negeri dari Kepolisian Internasional. Menurut surat itu, ada nama-nama pembeli barang dari luar negeri dengan kartu kredit lewat internet, tetapi malah barang dikirim. Kartu kredit tidak diakui oleh pemiliknya. Kemudian polisi melakukan pelacakan ke beberapa perusahaan jasa angkut barang di Yogyakarta. Pada akhirnya pelaku ditangkap. Kasus yang hampir sama dialami oleh kepolisian wilayah Semarang yang membekuk 2 orang pemuda. Mereka datang ke jasa pengiriman untuk mengambil pesanan berupa 8 buah kacamata, 4 topi, dan 3 tas punggung mirip Oakline seharga 8 juta rupiah. Tetapi mereka tidak mampu menggunakan kartu kredit yang sah. Akibatnya kedua remaja ini ditangkap polisi. Menghadapi peristiwa tersebut di atas, kepolisian Komisaris Besar Halba R. Nugroho mengira dua remaja tadi tidak berkaitan dengan sebuah sindikat hacker. Mereka sekedar mengutak-atik internet di warung internet lalu membuka situs melalui order barang dengan menggunakan kartu kredit orang lain. Kata pejabat tadi, sebenarnya jauh sebelum kasus 2 pemuda tadi, Polda Jawa Tengah telah menangkap seorang hacker, namun sang pelaku tidak kunjung diadili. Penyebabnya sepele, yakni belum ada undang-undang kasus internet. Melihat kondisi-kondisi sebagaimana digambarkan di atas, sepertinya undang-undang pidana
nasional belum mampu mengantisipasi kejahatan-kejahatan tersebut, seperti nampaknya dalam kasus www.klikbca.com yang mana si pelaku tidak dihukum karena belum terjadinya perundang-perundangan yang tidak dapat digunakan untuk menjerat si pelaku. Ketiadaan undang-undang yang menjadi penyebab tidak dapat dihukumnya pelaku kejahatan tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena apabila hal ini terjadi segera diselesaikan akan menimbulkan keresahan di masyarakat dan pada akhirnya hukum akan kehilangan wibawanya. Ironis memang, pada saat ini kejahatan di dunia maya seperti cybercrime semakin meningkat jumlahnya. Ternyata masih banyak pelaku yang tidak dapat diadili akibat ketiadaan undang-undang. Akibatnya sangat wajar apabila kejahatan di dunia maya atau cybercrime ini semakin meningkat dari waktu ke waktu. Sangat memprihatinkan, dan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimananya dikemukakan di atas, nampak jelas bahwa kebutuhan perundang-undang yang baru dapat mengatur mengenai kejahatan di dunia maya atau cybercrime sudah tidak dapat ditunda-tunda lagi. Sama halnya dengan sulitnya menemukan definisi hukum itu sendiri, begitu juga dengan definisi politik hukum. Artinya agak sulit merumuskan definisi politik hukum dalam satu rangkaian yang memberikan pengertian yang utuh yang didefinisikan sebelumnya. Mengacu pada pendapat di atas, maka demikianlah untuk pada bab 1 ini tentang kejahatan cybercrime sebagai kejahatan yang baru. Yang mana untuk pendapat saya pribadi mengenai kejahatan cybercrime ini sangatlah perlu undang-undang yang mengatur tentang kejahatan cybercrime, di mana jika dibiarkan terus-menerus kejahatan cybercrime ini akan terus menjadi-jadi sehingga kejahatan yang baru pun akan timbul, dan itu menjadi polemik penting untuk undang-undang mengikat hal tersebut. Baiklah, pada bab kedua ini saya akan membahas tentang yuridis hukum pidana dalam cybercrime. Yuridis merupakan hal yang sangat krusial sekaligus kompleks, khususnya berkenaan dengan pengungkapan kejahatan-kejahatan di dunia maya yang bersifat internasional atau international cybercrime. Dengan adanya kepastian yuridis, maka suatu negara memperoleh pengakuan dan kedaulatan penuh untuk berbagai aturan dan kebijakannya secara penuh. Kekuasaan demikian harus dihormati pula oleh setiap negara lainnya, sebagaimana kekuasaan ini yang dimiliki negara-negara lain. Sehubungan dengan masalah pengakuan, Bonner Mauna mengatakan dalam masalah pengakuan, unsur-unsur politik dan hukum sulit untuk dipisahkan secara jelas, karena pemberian dan penolakan pengakuan oleh suatu negara sering dipengaruhi seperti pertimbangan politik, sehingga akibatnya mempunyai ikatan hukum. Kemudian masalah yuridis ini juga, masalah hukum pidana atau kriminal, memerlukan penyelesaian yang secara cepat dan tepat, karena di era teknologi informasi sekarang ini kejahatan-kejahatan di dunia maya atau cybercrime ini akan semakin meningkat jumlahnya seiring dengan semakin banyaknya pihak yang menggunakan teknologi internet. Pengaruh kemajuan teknologi terhadap masalah yuridiksi secara tepat digambarkan oleh Yuda Bhakti ketika beliau mengatakan bahwa adanya perkembangan yang cepat di bidang ilmu teknologi telah mengakibatkan semakin tingginya mobilitas manusia, baik secara nasional maupun internasional. Berhubung hampir setiap manusia adalah warga negara dari suatu negara yang berdaulat, maka peningkatan mobilitas manusia ini banyak menimbulkan masalah yang berkaitan dengan yuridiksi ekstrateritorial suatu negara. Oleh karena itu, untuk mengacu pada berbagai hal sebagaimana dikemukakan di atas, maka penulis membahas mengenai yuridiksi hukum pidana berkaitan dengan kejahatan-kejahatan dunia maya atau cybercrime. Cybercrime ini sebagai salah satu kejahatan transnasional.
Cybercrime merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lainnya yang sifatnya konvensional atau street crime. Cybercrime muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi, sebagaimana dikemukakan oleh Ronnie R. Niti Baskara bahwa interaksi sosial yang minimalisir kehadiran secara fiksi merupakan ciri dan revolusi teknologi informasi. Dengan interaksi semacam ini, penyimpangan hubungan nasional yang berupa kejahatan cybercrime akan menyesuaikan bentuknya dengan karakter baru tersebut. Ringkasnya, sesuai dengan ungkapan, kejahatan merupakan produk dari masyarakat sendiri atau crime is product of society is life. Habitat baru ini dengan segala bentuk pola interaksi yang ada di dalamnya akan menghasilkan jenis-jenis kejahatan yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan lain yang sebelumnya telah dikenal. Kejahatan-kejahatan ini berada dalam suatu kelompok besar yang dikenal dengan istilah cybercrime. Belum ada kesatuan pendapat yang dikalangkan para ahli mengenai definisi cybercrime ini. Hal tersebut disebabkan kejahatan cyber ini merupakan kejahatan yang relatif baru dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan konvensional lainnya. Ada yang menerjemahkan dengan kejahatan cyber, kejahatan di dunia maya, kejahatan virtual, bahkan ada yang mempergunakan itu aslinya yaitu cybercrime tanpa menerjemahkannya. Untuk memudahkan dalam penyebutan serta memelihara konstitusi dalam pemakaian istilah, maka dalam tulisan ini penulis akan mempergunakan istilah kejahatan dalam dunia maya atau cybercrime secara bergantian. Kejahatan di dunia maya ini secara sederhana dapat diartikan sebagai jenis kejahatan yang digunakan untuk mempergunakan media internet sebagai alat bantu. Memang definisi ini relatif sederhana dan mencakup semua aspek yang terkandung dalam kejahatan ini, tetapi pengertian ini kiranya dapat dipakai secara pedoman dalam memahami jenis kejahatan ini. Jenis-jenis kejahatan masuk dalam kategori cybercrime diantaranya cyber terrorism, National Police Against of Japan atau NPA. Yang kedua, cyber pornografi. Yang ketiga, cyber harassment atau pelecehan seksual melalui email, website atau chat programs. Yang keempat, cyber stalking. Cyber obstalking melalui penggunaan komputer dan internet. Yang kelima, hacking, penggunaan programming asabilitas dengan maksud yang bertentangan dengan hukum. Yang keenam, carding atau credit card fraud, melibatkan berbagai macam aktivitas yang melibatkan kartu kredit. Dengan memperlihatkan jenis-jenis kejahatan sebagaimana ditemukannya data di atas, dapat digambarkan bahwa cybercrime ini memiliki ciri-ciri khusus, yaitu ciri-ciri cybercrime ini non-violence atau tanpa kekerasan. Yang kedua, sedikit melibatkan kontak fisik. Yang ketiga, menggunakan peralatan. Yang keempat, memanfaatkan jaringan telematika seperti telekomunikasi, media, dan informatika. Istilah kejahatan transnasional dan kejahatan internasional memang merupakan dua hal yang berbeda, sebagaimana dikemukakan oleh Rodney Atsmawita bahwa di dalam keputusan hukum pidana internasional perkara ternama yang telah memberikan landasan bagi pengembangan hukum pidana internasional sesudah era PBB, Shrip Bostumi telah berhasil meletakkan dasar-dasar teori hukum pidana internasional sampai saat ini. Bostumi telah memberikan definisi atau batas lingkup dari pengertian kejahatan internasional dan kejahatan transnasional. Tetapi tanpa bermaksud melibatkan perbedaan di antara keduanya, pengertian tersebut, kejahatan internasional dan kejahatan transnasional,
Dalam tulisan ini mempergunakan pengertian kejahatan transnasional terhadap kejahatan di dunia maya atau cybercrime. Adapun penulis mengacu pada yang dimaksud seperti cybercrime dalam kategori transnasional cybercrime. Kemudian, yurisdiksi hukum pidana dalam kejahatan di dunia maya atau cybercrime. Cyberspace adalah media yang tidak mengenal batas, baik batas-batas wilayah maupun batas kenegaraan. Sehubungan dengan adanya unsur-unsur internasional dari kejahatan dunia maya atau cybercrime, tentunya akan menimbulkan masalah tersendiri, khususnya berkenaan dengan masalah yurisdiksi. Dalam hal penegakan hukum di dunia virtual, masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan yurisdiksi dan penegakan serta pemilihan hukum yang berlaku terhadap suatu sengketa multi yurisdiksi akan bertambah penting dan kompleks. Hal ini penting untuk diperlihatkan mengingat seringkali di satu sisi kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum dibatasi oleh wilayah atau suatu negara yang berdaulat sebagai batas dari yurisdiksi hukum yang dimilikinya. Di sisi lain, para pelaku kejahatan dapat bergerak bebas melewati batas negara selama dilengkapi dokumen keimigrasian yang memadai. Akibatnya, sangat sulit bagi negara untuk mengungkap sekaligus menangkap pelaku kejahatan tersebut. Yurisdiksi adalah kekuasaan yang kompleks dan kompetensi hukum negara terhadap orang, benda, atau peristiwa hukum. Yurisdiksi ini merupakan refleksi, tidak campur tangan. Yurisdiksi juga merupakan suatu bentuk kedaulatan yang vital dan sentral yang dapat mengubah, menciptakan, atau mengakhiri suatu hubungan dan kewajiban hukum. Berdasarkan asas hukum dalam hukum internasional, setiap negara memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan orang atas orang, benda yang ada di dalam wilayah sendiri. Oleh karena itu, suatu negara tidak boleh melakukan tindakan yang bersifat melampaui kedaulatannya atau acts of sovereignty di dalam wilayah negara lain, kecuali dengan persetujuan negara itu sendiri. Sebabnya, tindakan demikian itu dipandang sebagai intervensi atau campur tangan atas masalah-masalah dalam negara lain yang dilarang menurut hukum internasional. Akibatnya, apabila diketahui adanya pelaku kejahatan yang melarikan diri atau berada di dalam wilayah negara lain, maka negara memiliki yurisdiksi atas si pelaku kejahatan. Misalnya, negara tempat kejahatan dilakukan atau negara-negara yang menderita akibat dari kejahatan itu tidak boleh melakukan penangkapan dan penahan secara langsung di wilayah negara tempat si pelaku kejahatan itu berada. Hal ini sangat wajar mengingat setiap negara tidak menghendaki wilayah dimasuki oleh pihak lain tanpa seizin dari negara yang bersangkutan. Karena apabila hal ini dimungkinkan, maka stabilitas keamanan negara yang bersangkutan akan terancam. Oleh karenanya, negara-negara yang memiliki yurisdiksi terhadap si pelaku kejahatan tidak dapat menangkap secara langsung di wilayah negara tempat si pelaku itu berada. Negara tersebut dapat menempuh cara yang sah untuk mengadili dan menghukum si pelaku. Cara yang lazim dipergunakan untuk menangkap si pelaku kejahatan yang berada di negara lain adalah negara yang memiliki yurisdiksi itu meminta kepada negara tempat si pelaku kejahatan itu berada supaya menangkap dan menyerahkan orang tersebut. Hukum internasional tradisional telah melakukan beberapa prinsip umum berkaitan tentang yurisdiksi suatu negara. Prinsip-prinsip tersebut adalah satu, prinsip teritorial. Berdasarkan prinsip teritorial ini, negara dapat menerapkan yurisdiksi nasionalnya terhadap semua orang, baik negara ataupun warga asing. Badan hukum dan semua benda yang berada di dalamnya mengenai prinsip yurisdiksi teritorial. Lord Maximal mengemukakan adalah suatu ciri dari kedaulatan dalam batas-batas ini. Semua negara mereka yang berdaulat bahwa negara harus memiliki yurisdiksi terhadap semua orang dan benda di dalamnya.
batas-batas teritorialnya, dan batas-batas perkara, perdata, dan pidana yang timbul di dalam batas-batas teritorial ini. Yang kedua, prinsip nasional aktif. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap negara dapat memberlakukan yurisdiksi nasionalnya. Setiap warga negaranya yang melakukan tindakan pidana tersebut, tindak pidana itu dapat dilakukan dalam yurisdiksinya. Negara lain di sini keluarga negaranya perlu menjadi titik tahu diberlakukannya yurisdiksi negara asal. Yang ketiga, prinsip nasional pasif. Prinsip ini merupakan counterpart dari prinsip nasional aktif. Keduanya mendasarkan diri pada kewarganegaraan sebagai kriteria pada prinsip nasional pasif. Tekanan diberikan pada kewarganegaraan si korban, sementara prinsip nasional aktif menekankan pada kewarganegaraan si pelaku. Atas dasar prinsip ini, suatu negara memiliki kewenangan untuk memberlakukan, misalnya, hukum pidananya terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di luar wilayah negara tersebut apabila korban adalah kewarganegaranya. Yang keempat, prinsip perlindungan. Hukum internasional mengakui bahwa setiap negara mempunyai kewenangan melaksanakan yurisdiksi terhadap kejahatan yang menyangkut keamanan dan integrasi atas kepentingan ekonomi yang vital. Wewenang ini didasarkan oleh prinsip-prinsip perlindungan atau yang disebut protective privilege. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu negara mempunyai hak untuk menerapkan hukum pidana nasionalnya pada pelaku satu tindak pidana mencangkup dilakukannya di luar negara tersebut apabila tindak pidana itu mengancam keamanan dan keutuhan negara yang bersangkutan. Dan dalam praktisnya, yurisdiksi dapat dibedakan antara yurisdiksi perdata dan yurisdiksi pidana. Yurisdiksi perdata adalah kewenangan hukum pengadilan atau suatu negara perkara-perkara yang menyangkut keperdataan, baik sifatnya nasional, yaitu bila para pihak atau objek perkaranya melulu menyangkut nasional, maupun yang bersifat internasional. Perdata internasional, yaitu bila para pihak atau objek perkaranya menyangkut unsur asing. Yurisdiksi pidana adalah kewenangan hukum pengadilan suatu negara terhadap perkara-perkara yang menyangkut kepidanaan baik yang tersangkut di dalamnya unsur asing maupun nasional. Karena begitu luasnya cangkupan dari yurisdiksi ini, maka untuk memudahkan pembahasan atas masalah yang timbul, hanya akan menghususkan pada yurisdiksi hukum pidana. Yurisdiksi suatu negara yang diakui hukum internasional dalam pengertian konvensional didasarkan pada batas-batas geografis, sementara komunikasi multimedia bersifat internasional, multi yurisdiksi, dan tanpa batas. Sehingga sampai saat ini belum dapat dipastikan bagaimana yurisdiksi suatu negara diberlakukan terhadap komunikasi multimedia sebagai salah satu pemanfaatan teknologi informasi. Ada 3 ruang lingkup yurisdiksi yang dimiliki suatu negara berkenaan dengan penetapan dan pelaksanaan pengawasan terhadap setiap peristiwa, setiap orang, dan setiap benda. Ketiga ruang lingkup itu terdiri dari: yang pertama, yurisdiksi sebagai ketentuan pidana; yang kedua, yurisdiksi untuk menerapkan dan melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif; yang ketiga, yurisdiksi untuk memaksakan ketentuan hukum yang telah dilaksanakan oleh badan eksekutif atau yang telah diputuskan oleh badan peradilan. Harus diakui bahwa untuk menerapkan yurisdiksi yang tepat dalam kejahatan-kejahatan di dunia maya atau cybercrime ini bukan merupakan pekerjaan yang mudah, karena jenis kejahatannya berbeda, karena kejahatannya bersifat internasional, sehingga banyak yang bersinggungan dengan kedaulatan negara, sistem negara lain. Sepanjang menyangkut perkara pidana, yurisdiksi dimiliki oleh suatu negara. Baik, mungkin itu yang saya sampaikan dalam materi ini. Itulah materi yang saya sampaikan. Baiklah, mungkin itu materi yang saya sampaikan.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.